terkadang ada tipikal ketua umum yang dia harus dia semua, yang harus dia ngerjain, dia yang harus nge-ACC semuanya. Saya kalau untuk dibilang ACC tetap semua ACC saya Mas ya. Tapi kalau untuk berbicara tentang ngerjain apa, saya rasa ya namanya tim ya, itulah kita saling percaya lah Mas. Bagi tugas. Iya, bagi tugas. Tahan polisi. Kan ikut demo. Iya, ikut demo. Iya kan kalau mahasiswa demo. Anak-anak demo ada yang matanya sampai berdarah, ada yang kepalanya bocor. Ini kita advokasi Mas. Saya ngadep ke Polda dan segala macam. Bukan orang legal ya biasanya. Saya ngadep ke Polda dan segala macamnya, kita melalui proses akhirnya bisa dibebaskan. Mas Riyandi, selamat datang. Halo Mas Ridwan. Siap. Oke, Sobat Kang Ridwan, kali ini kita kedatangan orang hebat, masih muda ya, karena beliau itu adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Siap. Iya. Nah ini kita mau tahu nih gimana sih jadi ketua, apalagi ketua umum pimpinan pusat ya, satu organisasi besar di Indonesia ya. Mas Riyandi, kita mau tanya itu ya, sama nanti kita banyak pertanyaan tentang perjalanan juga Mas Riyandi bisa seperti sekarang. Mas bisa cerita sedikit Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu seperti apa sih? Siap. Kang Ridwan, sebelumnya makasih saya udah diundang di podcast hari ini. Yang pertama, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini Kang merupakan sebuah organisasi otonom atau sayap dari Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga IPM ini merupakan organisasi pelajar Islam yang bergerak mulai dari umur 10 tahun sampai umur 24 tahun. Sampai 24 tahun. Kami berdiri di tanggal 18 Juli 1961. Udah lama. Sudah lama, sudah 64 tahun nih. Nah, dan alhamdulillah Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini sudah ada di 35 provinsi. Sebelumnya 34, di tahun 2024 kemarin bertambah jadi di Papua Barat Daya. Lalu ini ada rencana untuk pemekaran di Papua Selatan. Nah, untuk IPM daerah atau tingkat kota kabupaten itu lebih dari 300 sampai 350 se-Indonesia. Kalau untuk tingkat kecamatan ada sekitar 3.000 kecamatan. 3.000 kecamatan se-Indonesia. Untuk tingkat ranting atau tingkat SMA. Banyak turunannya ternyata. Tingkat SMA, SMK, MA, MTS, SMP itu hampir di angka 5.000 sampai 7.000 se-Indonesia. Itu belum lagi data yang kita tambah ada di sekarang karena umurnya dimudahkan sampai umur 10, sekarang anak SD itu sudah bisa jadi anggota IPM. Nah, jadi itu kita semakin besar basis masanya Kang Ridwan. Untuk kegiatannya pada lumrahnya organisasi membawa manfaat dan juga memberikan banyak insight bagi teman-teman di kalangan pelajar. Terutama kita ini banyak berkolaborasi dengan teman-teman di tingkat grassroots, terutama yang baru belajar organisasi. Itu untuk mengenalkan Muhammadiyah Kang. Jadi banyak anak-anak yang baru belajar ikut Muhammadiyah, banyak juga anak-anak yang sudah lama bermuhammadiyah untuk semakin tinggi semangat bermuhammadiyahnya. Dan memang IPM ini kalau di tingkat pusat Kang, itu kami berjumlah 15 bidang. Di pusatnya ada 15 bidang. Ya, kalau di bawahnya biasanya turunan ada yang 14, ada yang 13, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan masing-masing provinsi dan juga pimpinannya masing-masing. Saya tadi jadi mikir, WhatsApp grupnya ada berapa banyak? Itu kan banyak ya. Itu kan 500 sampai 700 itu kan aktif ya. Aktif ya. Berarti anggotanya ada berapa dong kalau bisa dibilang? Kalau anggota itu kemarin angkanya berkisar 3 jutaan Kang. 3 juta. Anggota. Itu kalau anggota itu yang dihitung adalah mulai dari kader, simpatisan dan juga non pengurus. Jadi ada beberapa lapisan, ada yang kader yang memang dia mengikuti perkaderan, yang ada juga yang simpatisan yang memang dia hanya sekedar anggota ataupun yang sekolah di Muhammadiyah saja. Ada juga yang memang non sekolah Muhammadiyah tapi ikut IPM. Ya, jadi macam-macam Kang. Jadi ini bukan pelajar yang didaftarkan kan, memang dia simpatisan. Iya, betul. 3 juta banyak. 3 juta Kang, alhamdulillah. Nah,
Umurnya berapa sekarang? Saya kelahiran 2000 Kang. 2000 berarti Maret 20 besok saya insya Allah 25. Oh iya, berarti udah lewat ya. Udah lewat dikit. Iya, saya terpilih di usia 23 Kang. Di usia 23, Saya terpilih di ya, usia iya. 23. Masih boleh lah. Di usia 24 juga masih boleh kan? Masih boleh. Jadi kalau untuk di ADRT, maksimal umur pengurus itu untuk di tingkatan ranting atau di tingkatan sekolah atau di tingkat kelurahan itu maksimal 18 Kang. Oke, pengurus usianya. Pengurus. Lalu untuk di atau namanya pimpinan. Nah, Oke. kalau di tingkat kecamatan itu maksimal umur 20. Oke, naik ya berarti Iya, ya. Oke. untuk di pengurus tingkat kota maksimal 22. Rata-rata ini sudah selesai S1 kan Kang. Dari tingkat provinsi dan di pusat 24. Oh, 24 masih bisa karena dia maksimal ya. Iya, Dan batas dianggap maksimal. lebih dewasa lah Betul, gitu ya. Iya Kang, betul. Oke, nah berarti memang di usia seperti itu, usia pusat rata-rata berarti di usia sekitar Iya, itu ya. kalau teman-teman sekarang di pimpinan pusat di periode saya, ini sebagian besar lagi menjalankan program magister, sudah S2 semua. Ada 1-2 orang yang lagi doktoral Kang. Buset, umur segitu. Iya Kang. Jadi maksudnya bukan orang-orang sembarangan dong kalau kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, ini pertanyaannya jadi nyambung nih ke jadi ketua umumnya. Saingannya Pak luar biasa dong waktu jadi pemilihan ketua. Saya waktu tahun 2023 itu Kang, waktu tanggal 18 sampai 20 Agustus di Medan, itu memang jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah menggunakan sistem formatur Kang. Oh, Jadi bukan coblosan langsung one man one vote. Oke. Jadi kalau mungkin bahasanya kita one man 9 vote. Oke, Jadi oke, satu orang itu mencoblos 9 orang. Betul. Nah, jumlah pesertanya itu sekitar 1.200-1.300-an peserta mendaftar. yang bukan Kang, yang menjadi peserta. Oke, peserta Peserta. acaranya. Kalau untuk kemarin waktu pencalonan kita ada sekitar 19 Oh, yang mencalonkan banyak diri. ya. Jadi, Formaturnya 9. Berarti iya, 9 ini yang dipilih menentukan 9. siapa yang jadi ketua. Betul. Jadi kalau di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu ada beberapa kali seleksi Kang. Jadi pada saat semisal ditentukan muktamar ataupun musyawarah di tingkatnya masing-masing, semisal di bulan Agustus, itu biasanya Agustus tahun sebelumnya itu sudah direncanakan siapa saja calon KPU-nya atau panitia pemilihannya. Nah terus nanti biasanya H-3 bulan itu nanti akan disebarkan surat ke semua provinsi ataupun ke semua kota kabupaten untuk diminta 9 rekomendasi nama. Semisal nanti kota A mencalonkan si Fulan dari kota B, si Wulan dari kota C, siapa lagi dari kota D. Nah ini harus terpenuhi sampai 9, kalau enggak 9 pun enggak apa-apa. Iya. Nanti 9 nama ini dikumpulkan namanya, diumumkan Kang, namanya bakal calon formatur. Itu biasanya berada di angka 60 sampai 100 nama. 60 sampai 100 nama. Nah, ini masuk tahap seleksi 1. Mereka diminta untuk persyaratan berkas. Berkas itu biasanya kita mulai dari CV itu terus diminta surat kesehatan, surat keterangan bebas narkotika, surat kesehatan jasmani rohani, TOEFL, TOEFL. Iya, semua Kang. Kalau yang nggak ada kayaknya SKCK. Kayaknya yang nggak ada SKCK. Seingat saya Kang. Gitu ya. Seingat saya yang nggak ada SKCK. Itu semuanya diminta Kang. Nah terus nanti biasanya ada yang nggak bersedia Kang mengembalikan. Oh maksudnya ada dokumen yang nggak dilengkapin? Iya, yang nggak dilengkapin digugurkan, yang nggak mengembalikan juga gugur. Nah biasanya di seleksi ini dari 60 sampai 100, biasanya tersisa 30 sampai 40 Kang. Lumrahnya 40. Lulus seksi tahap awal berarti ya? Lulus berkas. Nanti setelah lulus berkas diumumkan masih bakal calon formatur. Untuk di tahap 2 biasanya kita seleksi fit and proper test. Dibuka secara umum, ada panelis, biasanya orang-orang yang expertise di bidangnya masing-masing untuk uji kompetensi. Nah, di sana setelah uji kompetensi tingkat provinsi semuanya ya silakan aja mereka untuk mendapatkan insight kan. Nah, nanti setelah itu akan ada satu forum, disitulah memutuskan siapa saja calonnya. Nah, di situ nanti biasanya Kang dari seleksi 2 menuju ke tanwir ataupun konpiwil ataupun konpida ini biasanya ada yang tiba-tiba mengundurkan diri. Biasanya tiba-tiba ada yang pemberkasannya digugat. Nah, itu biasanya kayak gitu Kang. Ada yang pemberkasan digugat.
Adapun juga yang misalnya memang tetap lanjut, nah itu biasanya tersisa di angka 20-30. Berkurang lagi. Berkurang. Nah, nanti setelah itu sepencoblosan di hari H mencoblos 9 orang. Nanti setelah 9 orang yang terpilih, namanya jadi tim formatur. Oke. Tim formatur ini ditugaskan untuk satu memilih ketua umum dan sekretaris jenderal kalau tingkat pusat, ataupun ketua umum dan sekretaris umum di tingkat wilayah, provinsi sampai ke bawah. Oke. Nah, kalau di ADRT seminimal-minimalnya pada saat pelaksanaan musyawarah itu pemilihannya ketua sekretaris. Tapi pada waktu saat saya terpilih ketua sekretaris bendahara. 3 berarti. Langsung, kita sudah langsung. Jadi tim formatur yang milih 3 yang orang milih itu. langsung 3 orang. Nah, setelah itu kita menyusun struktur Kang tugasnya. Si ketua kan? Iya. Yang ketua terpilih. Oh enggak Kang, 9 orang ini. Oh, masih formatur. Iya, jadi kita ini enggak boleh semuanya atas keinginan ketua umum. Oh. Semuanya ini udah keinginan diaturin 9 orang. tim formatur. Makanya Iya. seleksi tim formatur pun ketat. Betul. Jadi 9 orang, Kang. Bukan orang sembarangan Iya, berarti tim formatur 9 juga. orang. 9 orang ini nanti yang menyusun struktur, termasuk mereka nanti akan diamanahkan sebagai ketua bidang apa, semuanya disusun di 9 nama itu, Kang. Oke. Nah, karena 9 nama, lalu bidangnya ada 15, biasanya 6 sisanya itu di luar dari formatur yang menjadi ketua bidang. Nah, biasanya ini nanti di sinilah tempat kita merangkul kawan-kawan yang belum bisa masuk ke formatur karena kan terbatas. Iya, iya. Nah, tapi merujuk dari ADRT yang terbaru tahun 2023 kemarin, Sampai hafal ada semua nih. Lanjut. itu insya Allah di tahun 2000 di Muktamar ke-24 besok itu 13 orang, Kang. Jadi dari 9 naik ke 13. Oh, Jumlah tim formaturnya karena memang untuk yang berikutnya ya berarti. iya, Yang sebelumnya masih 9. Sama kabar masih 9. Besok 13. Dengan pertimbangan tertentu dirubah aja 13. Betul. Oke. Berarti nanti 13 orang itu yang memilih ketum. Betul, ketum, sekjen dan Dan tim-tim yang lain. Iya, Jadi betul. pokoknya udah disusunin. betul. Mungkin dari yang nyalonin itu semua punya jabatan bisa jadi. Betul. Iya, Kang. Karena itu kan orang-orang hebat iya, yang ada di betul. situ Kalau ya. sebelumnya kan cuma 9, sisanya masih random setengahnya lagi kan, Kang. Ya, ini berarti kita harus angkanya dinaikkan jadi 13. Toh memang kebetulan ayahanda PP Muhammadiyah dan juga ibunda itu 13. Pemuda Muhammadiyah juga 13. IMM juga 13. Kalau IMM itu malah mereka pencalonannya 12+1. Jadi pemilihan untuk ketua umumnya langsung dicoblos semua peserta, 1 orang 1 suara, one man one vote. Untuk formaturnya dipilih 12 orang. Nanti ketua umumnya ketua formatur, Kang. Kayak gitu kira-kira. Iya, jadi dari ketua formatur itu ya, tim formatur itu dia akan menentukan siapa ketua. Betul. Gitu. Jadi bukan banyak orang yang vote, tapi hanya 9 orang itu. Betul. Nah, uniknya, Kang, di Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan juga di Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah itu masih dalam batas bagaimana Kang nyebutnya? Ya yang ketua formatur yang suara tertinggi ya sewajarnya ketua umum. Iya, Nah, itu kalau Bapak-bapak ya, Kang. Betul. Kalau saya kemarin enggak ketua formatur, Kang. Saya formatur nomor 6. Saya suara tertinggi nomor 6. Bendahara saya suara tertinggi nomor 7. Sekretaris jenderal suara tertinggi nomor 1. Oke. Kenapa jadi ketua? Nah, jadi memang waktu di awal di dalam forum ditawari, Kang. Jadi namanya kalau setelah sudah masuk formatur, ada ketua dan sekretaris formatur. Itu ketua formatur itu formatur nomor 1, sekretaris itu orang nomor 2, suara 2 tertinggi. Yang buka ketua dan sekretaris formatur. Nah, di sana diminta untuk pandangan siapa yang menjadi ketua umum dan siapa sekretaris jenderal. Ketika semua sudah menyatakan pendapat, kalau itu mufakat, misalnya Kang nanti Riyandi aja. Oh, berarti udah langsung mufakat kan, Kang. Tapi kan terkadang ada yang ya alot, ada yang masih pengen ketumnya A, sekjennya B. Nah, ya itu yang bikin lama. Tapi kalau saya kemarin teman-teman waktu ketika masuk di dalam forum rapat formatur, ketua formatur langsung menyarankan kalau saya ketua umumnya Riyandi. Nah, semua menyepakati, Kang. Semua menyepakati. Walaupun sebelumnya udah ngevote itu. Ngevote Udah. dulu. Iya, Kang. Ya habis ngevote hasil didiskusikan. Oh, enggak, Kang. Vote-nya itu yang coblosan yang sebelumnya. Oh, oke. Jadi di dalam enggak ada lagi coblosan apa-apa, Kang. Oh, jadi cuman kita diskusi aja, Oh, diskusi. oke. Jadi di dalam cuma diskusi, ketua formatur nawarkan saya ketumnya Riyandi. Ini terbuka ya?
Terbuka. Ini Tertutup, informasinya tahu gitu. iya. Ya itu kan meetingnya tertutup. Iya, betul. Tapi hasil kenapa direkomendasikan Oh enggak kan. Mas Riani? Kalau itu menjadi urusan internal tim formatur. Oh ini dibuka di podcast. Ini kan perjalanan. Makanya saya nanya ini kok diumumin di podcast gitu. Ini perjalanan Kang. Jadi saya waktu dalam rapat formatur, saya diminta untuk menjadi ketua umum. Oke. Lalu sekjennya diusulkan oleh namanya Mas Fajri apa ya kalau nggak salah waktu itu mengusulkan, sekjennya ketua formatur Mas Joanda dari Sumut. Lalu mengusulkan juga Alwan Akbar Jaya dari Sulsel itu jadi bendahara umum. Nah, di situ saya nolak Mas awalnya. Oke. Ini Saya kan bilang udah mau jadi ketum. Iya. Kan nyalonin jadi ketum. Betul. Sudah dipilih. Iya. Tapi nolak dulu. Saya nolak Mas karena waktu itu panitia pemilihan atau KPU-nya tidak merekomendasikan saya Mas. Oke. Jadi mereka itu ada persyaratan yang menyebutkan apabila, jadi kita itu Mas waktu mau maju diminta Mas ditulis kamu mau maju ketua umum atau hanya formatur. Oh gitu. Iya. Nah kebetulan yang masuk di 9 ini Mas, yang direkomendasikan jadi ketua umum cuma satu nama, namanya Berlian Dwi Izulhaq. Oke. Nah sekarang dia lagi S2 Magister di Australia. Oke. Nah Magister di Australia dan Berlian ini memang ketika sudah masuk saya bilang yang ada rekomendasi di sini Berlian. Saya bilang kayak gitu kan Mas, ada Berlian rekomendasinya sebagai ketua umum. Tapi kalau teman-teman meminta saya jadi ketua umum, saya berkasnya ada yang saya tidak laporkan. Jadi berkas yang salah satu persyaratan jadi ketua umum itu punya paspor Mas. Oke. Nah saya di situ baru saya tunjukkan ini saya punya paspor. Oh waktu itu tidak dilampirkan. Ya saya tidak lampirkan Mas, karena memang saya waktu itu awalnya itu saya panjang Mas menuju menjadi ketua umum ini. Saya sebetulnya menjadi ketua umum ini tidak pernah masuk dalam list cita-cita saya Mas. Di tahun list cita-cita saya untuk ketua umum pusat ya Mas. Oke. Oh tadi gak kepikiran. Nggak kepikiran sama sekali Mas. Oke. Nggak kepikiran sama sekali. Jadi Mas saya itu baru bermuhammadiyah itu waktu SMP Mas, tahun 2012. Oke. Oh udah lama juga Udah lama. perjalanan. Jadi saya itu dulu SD itu negeri pindah-pindah karena orang tua di BUMN di perbankan. Terus waktu saya SD saya agak sulit beradaptasi waktu perpindahan dari Sulawesi ke Jawa. Terus nilainya agak jeblok lah Mas. Nilainya agak jeblok, tapi waktu itu ya NEM-nya lumayan lah Mas, 27 dari 30 kan lumayan lah. Ya. Terus ternyata persaingan susah, masuknya lah di SMP Muhammadiyah di swasta, di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Di sana saya itu jiwa berorganisasi mulai tumbuh Mas. Oh tadinya emang nggak suka organisasi bahkan. Sebetulnya kalau dibilang nggak suka ya nggak juga Mas, cuman kan karena organisasi baru ada kan SMP kan Mas. Oke, Ya oke, kan oke, SD kan belum ada OSIS gitu-gitu kan belum ada kan Mas. Terus SMP saya waktu kelas 7 ikut LDKS Mas, latihan dasar kepemimpinan siswa. Salah satu persyaratan untuk menjadi calon anggota IPM. Nah, di kelas 7 itu kebetulan di SMP Muhammadiyah 5 itu yang ikut LDKS 300 orang. Tapi yang bisa keterima di IPM hanya sekitar 15-20 orang. Saya enggak masuk Mas. Saya enggak masuk, berkecil hati. Ya udahlah, enggak apa-apa, coba lagi tahun depan. Oke. Di kelas 8 saya coba lagi Mas. Karena saya merasa oh mungkin udah kelas 8 siapa tahu bisa masuk kan lebih senior. Ternyata belum lagi Mas, enggak masuk lagi. Itu berarti kelas 2 SMP kelas ya? 2 SMP, enggak masuk IPM lagi. Kesel Mas saya. Maksudnya nggak masuk jadi ketua atau nggak masuk Jadi ke struktur, pengurusan? enggak masuk pengurusan. Padahal Mas. udah kelas 2 kan? Iya, makanya itu Mas, enggak masuk. Kesel kan saya Mas. Saya Padahal kesel. ambisi udah ada satu jadi Udah. ketua. Pengen Oh, jadi ketua. Kalau ketua belum. Oh, pokoknya pengen pengen pengurus. berkontribusi. Iya. Jadi pengurus. Benar, Oke. pengenlah berkontribusi jadi pengurus. Ternyata belum lagi dapat kesempatan masuk ke IPM Mas. Oke. Kesel lah saya ngadep ke guru saya cerita, saya pengen organisasian gimana ya Pak ya Bu ya. Diberikanlah 2 opsi. Yang pertama opsinya adalah mendirikan remaja masjid di sekolah saya Mas. Oh iya. Mendirikan Oke. remaja masjid di Jadi SMP Muhammadiyah 5. urusan yang lain aja gitu. Ya, ngurus yang lain. Yang kedua sama ngurusin Hizbul Waton. Hizbul Waton itu pramuka Mas. Oke. Kepanduannya Muhammadiyah. Akhirnya saya bilang ya udah dua-duanya aja. Saya bilang kayak gitu. Dua-duanya Mas. Jadi saya di remaja masjid di SMP Muhammadiyah 5 saya pendiri. Terus Oh belum ada saat belum itu. ada Mas, saya dirikan. Oh, Saya dirikan. makanya jadi pengurus. Jadi ketua langsung. Saya langsung jadi ketua. Oh iya, karena belum ada. Iya, karena belum ada. Jadi kata gurunya nih ngelihat nih, lu kan nggak bisa di sini. Daripada berkonflik,
Lu bikin organisasi baru aja. Itu masih SMP mas. Semangatnya masih lagi besar ya. Terus saya juga ketua HW, setelah itu saya lulus. Jadi ketua dua organisasi langsung. Iya mas, betul. Akhirnya waktu itu sudah selesai SMP, saya masuklah SMA dan lanjut SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Di sanalah saya masuk, saya jadi anggota IPM lewat LDKS lagi jalur tadi mas. Terus saya terpilih menjadi formatur nomor 2. Akhirnya ya. Terpilih. Di situ mulailah mas saya berdinamika di IPM mas. Dan itu pertama kali saya ikut IPM di tahun 2014 di bulan Oktober. Berarti lama ya dari saya dulu. IPM ini tak udah masuk 11 tahun ini mas. Wih mantap. Ya, dan waktu di formatur karena saya jadi yang lain itu kelas 11 mas, saya sendiri yang kelas 10. Saya sendiri di dalam formatur. Di formatur, yang lain kelas 11. Oh iya, berarti kalau kelas 11 itu kelas 2 SMA. 1 dong? Kelas 2 SMA. Oh iya. Ya kelas 10 saya kelas 1 kan mas. Oh, saya paling betul. Kecil. Ya mohon maaf saya kan di kepala saya 1, 2, 3. Beda generasi. Ya terus waktu itu saya diminta untuk jadi sekretaris. Saya oke kalau saya sekretaris, tapi ketuanya difikskan, saya bilang kayak gitu mas. Terpilihlah ketuanya. Oh jadi pengen ketuanya dulu siapa? Iya. Baru saya sekretaris, mau, tapi gitu. Bahasanya ya di antara kedua kubu saya sekretaris dua-duanya mas. Oke. Ya tinggal saya minta ketuanya difikskan aja. Iya. Terpilihlah nama ketuanya Rehandira, saya Rehandi sekretaris. Dia kelas 11, saya kelas 10. 1 tahun berjalan, udah semangat kan mas IPM. Oh ini udah waktunya lah mungkin saya menjadi ketua. Saya adalah keinginan dan ambisi untuk jadi ketua IPM SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Terus di sana ternyata takdir berkata lain mas. Saya diminta menjadi anggota bidang perkaderan PDIPM Kota Surabaya. Oh di itu tahun kan yang di sama. Sekolah. Ya, saya langsung awal di sekolah, langsung naik ke pengurus kota. Karena di sekolah saya itu rantingnya spesial mas. Jadi sekolah saya ini tidak ada tidak ada IPM kecamatannya. Nah tapi di tempat-tempat lain ada, tempat saya aja yang nggak ada kecamatannya. Terus saya ditarik ke PDIPM Kota Surabaya, saya berkontribusi 2 tahun. Akhirnya saya udah banyak belajar. Terus di tahun 2017 saya diminta teman-teman untuk menjalankan diri jadi formatur. Terus saya terpilih mas jadi formatur nomor 2 di kota Surabaya. Terus terpilihlah ketua umumnya Mufli Ramadhani namanya, sekretarisnya Bima Wijaksono. Saya ketua bidang perkaderan mas. Saya ketua bidang perkaderan. Nah inilah yang membuat saya itu semakin paham mas bahwa ternyata proses panjang ini membuat saya matang dan ada di posisi ini. Terus di tahun 2017 ketika saya baru mahasiswa baru di Universitas Erlangga jurusan Ilmu Politik, saya masih semangatnya ber-IPM dan juga berorganisasi. Saya itu ego saya tinggi mas, saya tinggi. Saya pingin semuanya pokoknya saya yang tampil saya. Pokoknya Riyandi lah. Riyandi terus dan memang akhirnya masuk di momen tahun 2018 akhir itu Muktamar IPM di Sidoarjo, lalu dilanjut Muswil IPM di Lamongan. Saya mau mencalonkan diri di Muswil di Lamongan mas, di tingkat provinsi. Di Muswil. Saya pikir kan kita ngomongin jadi ketua tuh kan banyak kompetisi kan. Saya pikir musuhin padahal musyawarah wilayah di musyawarah wilayah di Muswil IPM di Lamongan. Saya pengen maju mas, karena saya merasa saya udah 2 periode di kota Surabaya dan memang secara ADART itu nggak boleh mas kalau 3 periode. Jadi pengurus itu maksimal 2. Nah akhirnya saya minta untuk saya menjalankan diri provinsi, tapi ketua bilang udah kita 1 nama aja biar kita bergennya lebih tinggi, kira-kira gitulah mas. Akhirnya saya udah Mufli aja, ini ketua Surabaya maju, kita dorong, saya ketua tim, kita dorong jadi sekretaris wilayah. Terus ya pada intinya saya menanyakan, terus saya gimana hidup saya ini kok yang lain udah jadi pengurus wilayah, saya kemana? Ya udah ambil aja ketua kota Surabaya. Saya fight lah mas maju ketua kota Surabaya. Udah nyusun. Hasilnya?
Saya sendiri yang nggak terpilih mas. Nggak terpilih juga. Jadi tim saya 9 itu udah saya susun, yang nggak terpilih cuman saya mas. Yang nggak terpilih cuman saya mas. Jadi semuanya masuk, cuman saya yang nggak masuk. Jadi ini mas. belum terpilih ya terus. Belum terpilih mas. Oke. Semuanya masuk, saya nggak terpilih. Akhirnya saya vakum IPM 6 bulan 7 bulan mas. Bersedih bukan? Saya bukan sedih lagi mas. Saya itu yang lebih ke emosional mas. Iya karena udah berjuang kan? Iya, saya itu lebih ke emosional karena saya merasa saya dihianati banyak orang. Saya merasa saya sudah dijanjikan A, B, C, D. Oke. Nah, terus akhirnya di tahun 2019 Desember saya saya dimasukkan menjadi pengurus provinsi PWIPM Jawa Timur. Jadi anggota bidang advokasi. Baru provinsi nih ya. Baru provinsi. Nah, lalu Maret 2020 COVID. COVID online, kita baru belajar mulai pakai Zoom. Mei 2020 saya diminta sama ketum Mas Dedi untuk jadi ketua bidang advokasi, untuk mendongkrak advokasi di Jawa Timur. Di sana salah satu ketum IPM pusat berarti. IPM Jawa Timur mas. Oh Jawa Timur dulu ya. Minta saya untuk jadi ketua bidang advokasi. Terus saya bilang ya udah oke kita coba kocok ulang terkait dengan strategi gerakan advokasi di IPM. Akhirnya waktu itu mas ada kasus Omnibus Law. Omnibus Law demo, ada sekitar 13 atau 12 pelajar Muhammadiyah ditahan polisi mas. Ditahan polisi. Kan ikut demo gitu. Iya ikut demo. Iya kan kalau mahasiswa demo. Anak-anak demo ada yang matanya sampai berdarah, ada yang kepalanya bocor. Ini kita advokasi mas. Saya ngadep ke Polda dan segala macam. Bukan orang legal ya biasanya. Saya ngadep ke Polda dan segala macamnya. Kita melalui proses, akhirnya bisa dibebaskan. Terus lagi ada, saya juga sempat melakukan survei besar-besaran mas terkait dengan 3 dosa besar pendidikan di Indonesia terkait dengan narkotika dan juga pelecehan seksual dan juga bullying. Nah ternyata memang angka-angka ini ada mas di sekolah Muhammadiyah. Dan ini menjadi salah satu rujukan saya ketika berbicara tentang dosa besar pendidikan di Indonesia. Dan juga akhirnya saya punya data valid waktu saya jadi ketua bidang itu mas. Karena saya merasa sudah menguasai lini, saya punya ambisi mas untuk jadi ketua IPM Jawa Timur. Saya punya ambisi jadi ketua IPM Jawa Timur. Ternyata ketika Agustus 2021 ini Hamin 2 minggu mas sebelum saya mencalonkan diri jadi ketua IPM Jawa Timur, saya diminta untuk menjadi ketua bidang pengkajian ilmu pengetahuan PPIPM tingkat pusat. Atau ini kasarnya wakil ketua. Fight di situ ditarik ke atas lagi. Kasarnya saya mau jadi raja di Jawa Timur, diminta lagi jadi menteri di pusat. Saya udah mau jadi gubernur ini mas, udah mau maju gubernur, diminta jadi menteri. Nah akhirnya saya sempat lama saya mikir mas, saya minta waktu 5 harian mas untuk mikir. Karena satu, jujur mas, saya ini bukan orang yang tipikal akademis banget. Saya ini tipikal orang yang aktivis dan juga yang tipikalnya organisatoris dan juga tipikal lapangan lah mas. Orang lapangan lah. Iya orang lapangan dan bidang pengajian ilmu pengetahuan itu kasarnya bidang riset mas. Bidang riset salah satu tugas utamanya adalah peningkatan literasi pelajar Muhammadiyah. Waduh itu PR juga. Nah PR kan ini mas. Ini PR. Kalau urusan lapangan oke lah, tapi kalau urusan pendidikan ini PR. Betul. Akhirnya saya bilang ke ketumnya mas, ketumnya orang Gresik yang terpilih dari Jawa Timur. Saya nyampaikan kalau memang ini menjadi amanah bagi saya di ketua bidang PIP, saya oke, tapi jangan membuat ini menjadi rumit. Saya bilang gitu mas. Kita mungkin bisa bilang bahwa bidang ini rumit, tapi kalau kita harus mengikuti kerumitan itu saya rasa akan semakin rumit. Saya bilang ya udah ikut cara saya aja. Saya bilang gitu kan mas. Akhirnya saya dilantiklah di tanggal 30 Agustus 2021 jadi ketua bidang PIP PPIPM. Setelah saya dilantik, besoknya saya tarik berkas jadi ketua IPM Jawa Timur mas. Saya nggak jadi maju. Karena sudah maju mas, sudah fit proper test semuanya. Terus udah fit and proper test bahkan, bukan berkas doang ya? Bukan berkas lagi, sudah semuanya mas, sudah fit proper test. Hamin pokoknya ini hari Rabu pembukaan musyawarah wilayah Jawa Timur. Senin saya dilantik pusat mas. Seninnya saya dilantik pusat, setelah saya tarik berkas. Akhirnya panjang kegiatan. Saya 2 tahun ber PPIPM di Jakarta
dan juga ini merupakan sebuah hal yang ada di list saya juga Mas. Dan waktu itu saya belum menyelesaikan pendidikan S1 saya. Belum beres. Belum beres. Dan saya ini harus kuliah pulang belum pergi. beres nih. Betul. Saya Terus pulang harus ke pergi. Jakarta kan, pulang balik. pergi Jakarta Mas. Jadi saya misalnya ada kegiatan IPM di Jakarta ya Kamis, Sabtu, Minggu, Jumat. Oh, itu budgetnya lumayan juga kan? Lumayan Mas. Dan saya akhirnya kalau ada kuliah saya pulang Surabaya. Setiap ada kuliah saya pulang. Kalau misalnya kuliahnya bisa disampaikan lewat online, nanti saya online kayak gitu. Bentar, saya nanya ya, kuliahnya berapa tahun jadinya? Saya kemarin memaksimalkan untuk di angka 14 semester. 7 tahun. 7 tahun. Itu udah didorong-dorong sama guru, cepetan beresin kata dosen nih. Gak beres nih katanya gitu ya. Karena penelitian yang ketunda ya kemungkinan ya. Saya sebetulnya yang ketunda itu malah di urusan kelasnya Mas. Oh karena ada mata kuliah yang karena sibuk organisasi nggak masuk. Betul, akhirnya ngulang. Nah itu yang bikin saya lama Mas. Kalau skripsi saya kemarin sekitar 8 bulan. Saya berbicara tentang fragmentasi elit dalam permusyawaratan di IPM. Wah ini udah politik juga. Saya kuliah jurusan ilmu politik Universitas Erlangga. Wah cucok nih. Karirnya udah tepat nih, karirnya udah tepat. Nah terus kembali lagi ke yang IPM tadi Mas, akhirnya setelah saya 2 tahun banyak sekali saya belajar karena yang sebetulnya salah satu teman saya yang baik ini namanya Nasir Effendi Mas. Ya, beliau ini ketua umum sebelum saya hari ini. Mas Nasir orang Gresik. Beliau ini menyampaikan saya ini banyak minusnya Mas. Kalau berbicara tentang organisasi mungkin kita sudah paham, tapi yang kurang itu adalah bagaimana mengatur keinginan atau ego. Situlah saya belajar banyak Mas. Situ saya belajar banyak dan akhirnya sampailah saya ada di momen waktu tahun 2023 di bulan Januari Mas. Saya diminta anak-anak untuk didukung menjadi ketua umum PPIPM. Wow, saya iya langsung ketua umum. Saya menolak Mas, saya banyak menolak karena saya merasa bahwa setelah panjangnya karir saya di IPM hampir waktu itu 9 tahun, kalah terus kan Mas. Kalah terus ya, belum pernah. Gua jadi di daerah aja nggak. Iya jadi di kota aja kalah. Apalagi pusat di tingkat provinsi nggak jadi maju. Apalagi tingkat pusat. Iya nih ngomongin tarung wali kota nggak jadi. Iya. Taring gubernur nggak jadi. Nggak jadi. Tiba-tiba mau maju presiden. Nah itulah Mas. Saya ini udah yang, aduh ini kayaknya di luar nalar lah ini kalau saya mau maju ketua umum PPIPM. Dan saya merasa bahwa ketika waktu saya menjadi ketua bidang PIP itu Mas, ini garis tangan. Saya orang beruntung Mas, karena memang itu sebetulnya bukan jatah saya. Jadi ada teman saya memang yang dia expertise-nya di bidang literasi, tetapi keterima kerja. Jadi memang ini bukan saya Riyandi yang disiapkan jadi ketua bidang PIP atau ketua bidang riset ini Mas. Saya pun menggantikan orang lain, makanya saya bilang ini garis tangan aja. Saya jadi ketua bidang PIP. Dan kebetulan saya ketemu Mas Nasir, saya dapat banyak insight dan akhirnya saya menurunkan ego Mas. Akhirnya saya udah yang nggak punya ambisi, saya udah yang belajar banyak, udahlah saya cukuplah di PM ini untuk sampai di ketua bidang PIP lah. Toh ini adalah ya ketika berbicara tentang politik mungkin kita melihat bahwa pertarungan capres dan cawapres mungkin bisa sampai 3 paslon, 4 paslon. Tapi kan lama-lama dikerucutkan karena ada presidensial threshold kan Mas. Karena ada EPT ini dan semakin sedikit orang yang bisa maju, maka jabatan menteri itu merupakan jabatan yang terbaik sebelum menjadi presiden wakil presiden Mas. Karena hanya 1-2 orang yang bisa kan Mas. Sedikit. Nah kan jadi menteri ini udah top kan Mas menurut saya waktu itu. Ketua bidang di pusat udah oke banget. Iya, nggak gampang lah. Betul, dan nggak semua orang juga menteri mau jadi presiden kan Mas. Iya. Nah akhirnya waktu itu saya mikir ya sudahlah cukuplah. Tapi ternyata memang dari ketemu hari dan memang dukungan masuk dan saya pun sampai hari masih kurang percaya diri Mas. Karena saya takut dihianati lagi Mas. Ada story di belakang. Iya, saya takut dibohongi orang lagi. Akhirnya ternyata saya belajar banyak Mas. Sebelum maju ya ini ada kekhawatiran karena perjalanannya udah betul nyaman lagi. Saya menuju ke di posisi ini sangat panjang dan kalah terus kan Mas isinya. Jadi saya yang melihat orang itu mungkin ada potensi dihianati, itulah yang buat saya itu semakin bukan tidak gampang percaya orang Mas, tapi lebih kepada selektif.
Iya, lebih iya, kepada iya, selektif. betul, Dan memang bagi saya orang itu integritas nomor satu sih mas. betul, Integritas betul, nomor betul. satu. Saya tidak masalah kalau misalnya kan terkadang ada orang yang musuhku adalah sahabatku. Kadang-kadang ada yang kayak gitu kan mas ya. Betul. Musuhnya musuhku adalah sahabatku. Kalau saya, kau mau musuhan sama siapa? Kalau baik sama saya ya berarti kita baik. Betul. Ya itu mas. Ya, saya tidak ada hubungan dengan orang di luar itu kan. Kita berteman baik ya udah baik. Kalau memang pertemanan jelek karena kesalahan kita satu sama lain ya sudah stop ya udah stop aja nggak apa-apa. Iya. Tapi jangan menyangkutkan orang lain menjadi sebuah alat untuk dipolitisasi gitu loh mas, untuk menghasut orang lain dan segala macam. Saya enggak mau. Ya itu kan pengalaman yang terjadi kan nggak bisa kita hilangkan Betul, ya, artinya betul, Mas. itu jadi pengalaman kita untuk merefleksikan diri. Betul. Mungkin nggak kita bisa berhasil atau nggak Iya, di situ. iya. Ini kayak cerita di dunia Naruto ya. Naruto kan apa? Junin apa? Satu yang Chunin ya, yang nggak berhasil jadi apa? Hokage. Hokage, ya. yang nggak jadi Chunin ya. Iya. Iya, pokoknya dia saya lupa istilahnya ya. Ya, pokoknya kayak Pak Prabowo lah. Berkali-kali maju. Ya. Iya. Oh iya, Pak Prabowo juga Iya, berkali-kali maju berkali-kali ya. maju, Mas. Iya. Berkali-kali dia maju. Berkali-kali maju, gagal tapi nggak menyerah kan. Betul, Ujungnya berhasil gitu. Alhamdulillah, Mas. Ya ini kan inspirasi ya buat orang-orang, buat terutama penontonnya Kang Ridwan, buat sobat Kang Ridwan, karena memang untuk mencapai satu titik itu kan itu proses yang konsisten. Betul, ya kan, terus menerus kan gitu ya. Betul. Pantang menyerah juga gitu, sehingga tanpa diduga perjalanannya menuju ke arah sana juga. Betul. Dari yang tadinya menjadi wali kota gak jadi, ya lebih bersyukur sekarang kan gitu. Jadi ketum gitu Iya, kan ya. Mas. Alhamdulillah. Oke, nah sekarang kan kita ngomongin Ikatan Pemuda Muhammadiyah ya. Pelajar. Itu astaga, Ikatan Pemuda. Kalau pemuda di atasnya dikit ya. Iya, pemuda di atas. Berarti dari pelajar naik pemuda ya. Iya, tapi kadang-kadang ada juga yang di IMM, Mas, Ikatan Mahasiswa. Oh, Ikatan Mahasiswa. Nah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini sebetulnya lebih banyak ngurusin apa sih? Kan kita kan berorganisasi itu kan sebetulnya kan untuk membantu anggota juga kan, untuk tumbuh, untuk berhasil gitu ya. Walaupun kadang yang jadi korban adalah pengurus ya. Betul. Pengurusnya sibuk, kuliahnya terbengkalai ya. Gitu. Tapi kan ini kita ingin bantu member kan. Gimana nih biar para anggota ini menjadi sukses, tercapai tujuannya, aspirasinya ditampung ya kan. Yang mungkin mereka secara pribadi gak bisa, tapi by organisasi karena gerakannya massa itu bisa membantu mereka gitu ya. Biasanya apa sih Mas yang ingin diselesaikan, isu-isu yang ingin diselesaikan di situ? Yang pertama statement saya ini sangat tegas ya Mas ya, bahwa tim saya di pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2023-2025 ini super tim. Ini merupakan tim yang sangat baik dan semuanya expert di bidang masing-masing. Dan mereka kami tempatkan itu pada tempat yang tepat. Dan ketika berbicara tentang isu yang strategis di bidangnya masing-masing, semuanya rata-rata menguasai isunya, Mas. Dan kalau berbicara tentang IPM di periode ini, Mas, sudah banyak banget Mas yang kita lakukan, alhamdulillah. Selama kurang lebih kita sudah 18 bulan ini, Mas, kita di kepemimpinan ini. Kita sudah pernah membuat kegiatan seminar internasional organisasi otonom pertama Muhammadiyah di luar negeri. Simposium internasional. Ada Mas. acara masih pelajar IPM, ya. Kita buat di Malaysia. Di luar negeri. Di luar negeri. Pesertanya ada yang dari luar negeri, ada yang dari India. Cuman waktu itu yang dari Malaysia juga ada beberapa. Tapi sebagian besar dari Indonesia, Mas. Iya. Nah, terus kita juga kalau berbicara tentang internal, kita sudah melakukan berkali-kali kegiatan kaderisasi internal. Itu kita namanya Taruna Melati, Mas. Taruna Melati itu mulai dari tingkat 1, 2, 3 dan utama. Nah, itu juga ini insya Allah tanggal 12 Februari besok itu akan ada pembukaan pelatihan Dai Pelajar Muhammadiyah. Jadi itu kita melatih, anak-anak jadi ustazah gitu lah. Ustazah di Bali. Kenapa kita pilih di Bali? Satu, minoritas baik Islam maupun Muhammadiyahnya. Yang kedua, karena memang itu tempat yang cocok jadikan untuk lahan dakwah, Mas. Karena kita bisa langsung belajar terjun ke bawah dan nanti kader-kader pasti nanti akan merasakan rasanya menjadi ulama ataupun dai yang berjuang langsung di tempat
yang bukan tempatnya lah ya Mas ya. Nah, terus kita juga insya Allah nanti di bulan April ini Mas, tahun 2025 ini kita akan melakukan sekolah parlemen pelajar. Itu insya Allah nanti di DPR RI dan di MPR kurang lebih 4 hari. Teman-teman nanti akan belajar tentang legal drafting, bagaimana persidangan dan semacamnya. Terus nanti lagi kita akan ada, nah kita itu yang sekarang lagi keren-kerennya nih Mas, IPM itu ada 2 isu. Yang pertama adalah kita kerjasama dengan NGO luar negeri, yang satunya dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Oke, untuk ada program Mas. Jadi yang pertama yang dari pelajar Muhammadiyah ya? Iya. Jadi yang pertama itu namanya TCIPM, Tobacco Control Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Apa? Tobacco Control. Tobacco Control apa? Kita ini bergerak di anti rokok. Bergerak di anti rokok karena kalau berbicara anti rokok pelajar Muhammadiyah, IPM yang paling fokus isunya tinggi di sana. Kita sangat getol. Nah, yang kedua ini kerjasama antara Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan US Embassy, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Itu masih aman tuh US. Trump sekarang udah banyak banget ya. Iya, kan dia agak ini kebijakannya. Iya. Nah, itu kita bekerja sama untuk peningkatan literasi dan juga seni budaya, baik di Indonesia dan juga di Amerika Serikat. Ini kita dapat funding dan juga didukung penuh oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, program-program kita. Sekarang kita lagi ngajukan bersama dengan Kementerian Perdagangan ke pemerintahan Australia. Ini juga lagi teman-teman. Kerjasamanya internasional Iya Mas. Nah, memang IPM ini sebetulnya sering menjadi juara OKP, organisasi terbaik nasional dan internasional Mas. Maksudnya nasional tuh dibanding organisasi pelajar lain? Iya. Jadi di Kementerian Pemuda Olahraga itu punya lomba lah ya Mas ya. Lomba itu memang diminta secara administratif, terus dimintai tentang ADRT-nya semuanya lah Mas, untuk dipelajari dan diajukan program-programnya, nanti dipilihlah organisasi yang terbaik Mas. IPM itu udah sering juara, kalau mungkin 10 tahun terakhir mungkin 4 kalian lah Mas. Nah, terbaik terus organisasi pelajar? Pelajar, UKP terbaik dan pelajar. Termasuk besar ya basisnya kan? Ya Alhamdulillah Mas. Kalau internasional kita terakhir menang ASEAN Tayo Mas. ASEAN Tayo itu Korea. Jadi organisasi kepemudaan seluruh ASEAN. Se-Asia Tenggara. Itu IPM juara 2 kali apa 3 kali gitu Mas, saya lupa. ASEAN. 4 kali ya. 4 kali. Nah, berarti memang kita secara organisasi sudah teruji. Jadi maka untuk berbicara program sangat banyak Mas, dan memang program-program ini sangat luar biasa teman-teman. Terutama saya itu yang di periode ini lagi getol banget kita gencarkan itu. Jadi sekarang ini Mas, saya itu melihat satu siklus waktu saya jadi ketum ini Mas. Ternyata kepemimpinan IPM itu siklusnya hampir 20 tahun sekali Mas, untuk adanya menjadi orang-orang sukses. Sukses ini kalau bagi anak-anak di periode kami, itu salah satu indikatornya adalah sukses dalam dunia persilatan duniawi atau politik. Persilatan duniawi. Persilatan duniawi. Iya. Atau politik. Sekarang Menteri Kehutanan itu mantan Ketua Umum BPIPM tahun 2000 Mas. Menteri Kehutanan. Raja Juli Antoni. Oh iya. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia. 2020. Tahun 2000 Mas. Tahun 2000. Iya. Oke. Dia jadi wakil menteri waktu tahun 2020-an. Nah, berarti kan 20 tahun dari tak dia jadi ketua umum. Oke. Berarti nanti 20 tahun lagi jadi apa, Mas? Mudah-mudahan. Nanti kita podcast lagi Mas 20 tahun. Iya. Kita dulu 20 tahun lagi. Oh, saya masih semangat nih podcast. Terus sekarang ada lagi mantan Sekretaris Jenderal PPIPM. Namanya Zulfikar Ahmad Tawalla. Tahun 2010-2012 jadi Sekretaris Jenderal. Sekarang Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia. Oke. Masih muda Mas. Beliau sekarang Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah juga. Berarti artinya kan banyak orang-orang yang berbakat dari organisasi ya. Karena memang kan kita ngomongin organisasi bukan hanya ngomongin demo ya. Betul. Artinya tadi kalau secara Mas Riyadi tuh secara pendidikan pun memang pendidikan politik. Betul. Kan? Artinya ya kalau ngomongin politik ya gue juga belajar politik ibaratnya gitu.
knowledge-nya ada, Betul. di lapangan pun dijalanin. Betul. Kan gitu ya. Iya. Terus nanti ketika dalam perjalanan kan berkarir terus nih. Maksudnya kan kalau saya dengar tadi kita ngobrol kan mau lanjut S2 juga kan? Iya, siap. Bahkan minggu depan lagi mau apa? Orientasi. Mohon doanya, Mas. Iya, semangat. Amin. Apa namanya kuliah lagi ya? Iya, Mas. Tapi kayaknya kalau kuliah yang sekarang nggak akan terlalu keganggu ya. Tapi nggak tahu kan ada juga kan organisasi di atasnya kan? Iya, Mas. Muhammadiyah masih ada juga kan Masih organisasi ada, di atasnya masih kan? ada. Artinya masih akan rencana berkarir lagi di situ. Insya Allah, Mas. Mudah-mudahan, Mas. Mudah-mudahan ada kesempatan. Iya, ini kan kalau kita ngomongin perjalanan ya teorinya kan ya ilmunya udah di situ gitu. Iya, siap. Kita nggak tahu nih ya mudah-mudahan jangan 20 tahun lah. 10 tahun lagi lah. Amin. Lebih cepat kan beda generasi kan, beda generasi kan. Iya, Mas. Ya mungkin di usia 30 something gitu. Amin. 34 jadi menteri termuda kan bisa jadi. Ya kita kan nggak tahu ya kenalan dengan siapa, networkingnya, terus ada pencapaian seperti apa. Kita nggak tahu. Saya sampai lupa nih nawarin makan nih. Wah, itu Mas. Dari tadi saya lihat ini. Iya, saya dilihat terus sih. Dicicip-cicip Ini apa dulu ini, nih. Mas? Siap. Tuh roti buatan More sendiri itu, Cakes Mas. Bakery ya. Iya, More Cakes and Bakery. Mantap. Di Surabaya belum ada. Belum. Mudah-mudahan nanti Buka cabang. nyampe buka cabang. Saya nyoba ya, Mas. Iya, nanti tinggal kontak aja Mas Randy nih, saya mau buka cabang di sana nih gitu kan. Udah ada kenalan, oh tenang saya kerahkan. Oh, enak, Mas. Woi, alhamdulillah. Kayak toko-toko sebelah lah ya. Iya. Makasih. Ya Mas, ini kalau menurut saya untuk menjadi seorang ketum ya, di level pelajar itu kan gak gampang. Dan terbukti memang perjuangannya gak gampang kan itu. Betul. Tapi dengan konsistensi di organisasi, ya bisa dibilang ada ambisi yang cukup tinggi juga di situ ya. Walaupun pada titik tertentu tadi sudah menurunkan ambisi, menurunkan ego, ya kan? Jadinya kepilih gitu kan ya gitu. Artinya sudah lebih kalau nggak terlalu keras mengejar itu kan justru memang walau vibrasinya ke sana, ya entahlah semesta mendukung seperti itu ya, seperti itu ya Mas. Gitu, Mas, benar. Nah, Mas ini kan ketika jadi ketum ini kan tentunya punya aktivitas yang cukup padat ya. Apalagi kita ngomongin pusat ya, kunjungan lah kemana-mana lah gitu, belum aktivitas pribadi juga kan gitu ya. Nah pertanyaan saya terakhir ya, apa sih kebiasaan yang menurut Mas Riyandi paling efektif nih sebagai ketum sehingga organisasi yang dijalani ini bisa mencapai pencapaian yang seperti sekarang? Apa kayak gitu? Kalau menurut saya satu sih, Mas, saya itu di periode ini itu tidak saya sendiri yang ngerjakan, Mas. Terkadang ada tipikal ketua umum yang harus dia semua, yang harus dia ngerjain, dia yang harus nge-ACC semuanya. Saya kalau untuk dibilang ACC tetap semua ACC saya, Mas ya. Tapi kalau untuk berbicara tentang ngerjain apa, saya rasa ya namanya tim ya, itulah kita selalu percaya lah, Mas. Bagi tugas. Iya, bagi tugas. Saya keluar, sekjen jaga dalam. Iya. Bendum sama saya cari keluar, kan kayak gitu, Mas, kira-kira. Ketua bidang ada 15. Ya kan, silakan aja semuanya eksplorasi sendiri-sendiri. Dan bagi saya ketika semuanya mengeksplor, saya waktu di rapat kerja, Mas, saya nyampaikan kalau ada yang dibutuhkan dari saya untuk membantu mencari link keluar, saya bantu. Tapi jangan kalian tuh berharap, saya bilang kayak gitu, Mas. Jangan berharap sama saya aja, kalian juga wajib nyari, saya bilang kayak gitu, Mas. Karena kalau nanti yang dapat ya untuk kalian juga. Ya kan pasti untuk teman-teman juga kan, Mas. Kalau bagi saya mungkin ya nanti akan bisa dikapitalisasi lah untuk kepentingan organisasi. Tapi kan kalau bagi teman-teman mungkin siapa tahu garis tangannya di sana, Mas. Mungkin karena primordial asal daerah ataupun kotanya sama atau yang lain-lainnya, kira-kira kayak gitu. Dan tapi bagi saya ketika semuanya kerjanya kerja organisasi, tujuannya sama, itu akan gerak cepat, Mas. Dan hari ini itu terbukti dengan banyaknya program-program di Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah di bawah kepemimpinan saya, dan memang itu semuanya bukan karena kerja saya pribadi, tapi semua karena kerja tim. Tim yang luar biasa, Mas. Iya. Jadi ini leader yang memuji timnya ya. Padahal ketuanya juga berperan kan. Itu karena kan bagi tugas itu ya. Ya kalau pengen cepet ya sendiri bisa. Benar, tapi kalau pengen jauh, pengen pencapaiannya jauh lebih hebat ya kita perlu bersama-sama tim ya. Gak bisa sendirian. Betul. Karena ya tetap kita juga ada batasan waktu, ada batasan energi juga ya.
waktu kita hanya 24 jam kan. Ya, kalau misalnya semua dikerjain sendiri nggak akan kekejar gitu ya. Betul, Mas. Itu keren gitu, keren. Kalau saya belum pernah soal jadi ketum. Mas Riyandi, ini masih banyak pertanyaan saya karena waktunya juga udah hampir 1 jam, ternyata gak kerasa ya. Gak kerasa ya, Mas. Makasih banyak nih untuk sharing. Saya harap mudah-mudahan bisa menginspirasi Sobat Kang Ridwan. Tadi kan kita ngomongin perjalanan jadi ketum tuh kan ternyata nggak mudah juga. Betul, ya. Mas. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Betul. Dan terbukti kan tidak berhasil beberapa kali ujinya berhasil ya. Kayak Presiden Prabowo juga kan beberapa kali jadi nyapres kan ya. Jadi tapi ujungnya tercapai juga. Artinya dengan konsistensi yang tinggi ya kan, keuletan, kerja keras ya kan, insya Allah lah tujuan yang kita harapkan bisa tercapai. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mau sharing. Makasih sudah mampir ke podcast saya. Saya makasih Kang Ridwan. Oke siap. Makasih. Aplaus dong buat Mas Riyandi.